Namun pertumbuhannya terkontraksi minus 11,7% di kuartal kedua 2020. Amerika Serikat mengalokasikan 13,6% dari PDB, namun pertumbuhan ekonominya juga minus 9,5%. China mengalokasikan stimulus 6,2% dari PDB-nya dan telah kembali tumbuh positif 3,2% di kuartal kedua, namun tumbuh minus 6,8% di kuartal sebelumnya. Kita pun melakukan langkah yang luar biasa. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 antara lain memberikan relaksasi defisit APBN dapat diperlebar di atas 3% selama 3 tahun. Tahun 2020 APBN telah diubah dengan defisit sebesar 5,07% dari PDB dan kemudian meningkat lagi menjadi 6,34% dari PDB. Pelebaran defisit dilakukan mengingat kebutuhan belanja negara untuk penanganan kesehatan dan perekonomian meningkat pada saat pendapatan negara mengalami penurunan. Ya, itu tadi cuplikan pidato dari Presiden Joko Widodo, dan saat ini sudah bergabung bersama kita Pak Ari Kunchoro, Rektor Universitas Indonesia. Pak Ari, selamat sore Pak. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kita Pak. Ini kalau kita menyimak pernyataan atau pidato Pak Presiden tadi, sebetulnya apalagi ketika bicara soal proyeksi pertumbuhan ekonomi positif 4,5 sampai 5,5%, sementara kalau kita melihat Q2 yang baru saja kita lewati itu minusnya juga cukup signifikan. Terus kemudian proyeksi untuk Q3 dan Q4 juga kita mungkin ini mungkin ada sedikit membaik. Tapi apakah angka 4,5 sampai 5,5% di 2021 itu cukup realistis, Pak Ari? Ya, jadi kalau kita lihat pertumbuhan jangka panjang, ya, kalau di istilah ekonom itu steady state growth, itu memang sekitar 5. Dan itu sudah terjadi semenjak tahun 2012. Nah, sekarang dengan adanya COVID, ya, turun jadi minus 5,32. Tapi kalau kita lihat, ini kan baru equilibrium sesaat. Jadi kemungkinan kembalinya itu cukup besar. Oke. Karena kita punya populasi domestik dan kelas menengah yang cukup besar. Kedua, konsumsi dan investasi praktis bisa dikendalikan dan pengeluaran pemerintah. Nah, tetapi ada satu komponen ketidakpastian, yaitu COVID-nya itu. Makanya range-nya itu dibuat agak lebar, antara 4,5 dan 5,5. Yang kalau kita ambil tengahnya, itu 5, Pak. Ya? Okay. Nah, jadi ini ingin mengatakan situasi sebenarnya penuh ketidakpastian. Ya? Nah, tapi ini ada satu teknik lain, kalau kita berhenti di situ, orang bilang, loh, kalau gitu kita ngapain? Nah, tapi ini ditambahin lagi. Tapi kita melakukan ini. Nah, itu namanya expectation realignment. To tell the truth, bahwa sesuatu itu mungkin belum berjalan lancar, tapi ini solusi. Jadi ini suatu usaha juga sebenarnya untuk membangkitkan ekspektasi masyarakat. Ya, kita lihat ya beberapa indikator, indeks keyakinan konsumen, kemudian indeks membeli barang tahan lama, indeks menemukan pekerjaan itu membaik antara Juni dan Juli. Kemudian Purchasing Manager Index, ya. Nah, jadi kalau pemerintah mengamati ini, itu bisa seperti surfing, yaitu memanfaatkan gelombang. Ya. Nah, kalau bisa gelombangnya di-amplify, lebih besarkan lagi. Jadi ini adalah satu teknik untuk bilang bahwa kalau dia bilang, wah situasinya baik-baik aja, itu tidak credible. Tapi justru mengambil posisi di tengah-tengah ini sekalian juga untuk bahasa ininya to rally the public, ya, untuk menyemangatkan publik, tapi bilang ini kita harus hati-hati. Jadi begitu kira-kira message-nya. Oke, Pak Ari, ini ada satu hal yang juga menarik saya coba garis bawahi soal adanya ketidakpastian. Nah, ini kan ketidakpastian artinya ada risiko di situ kan. Nah, ini untuk meminimalisir risikonya apa yang harus dilakukan, Pak? Ya, jadi kepastiannya ini sebenarnya timbul karena begini, Pak, ya. Misalnya ada inovasi, ya. Ada inovasi di Rusia, ada vaksin.
itu langsung ya kita lihat ya di media-media Barat langsung bilang, ini nggak benar nih ya. Ya, diragukan ya. Tiba-tiba ada pernyataan, ternyata virusnya itu bisa menyebar di ruangan dan melalui udara. Kita tambah takut lagi. Tapi apa yang kita perhatikan dari semua itu nggak ada solusi, Pak. Okay. Ya, jadi hanya ngomong fenomena, tapi tidak ada solusi. Nah, bayangkan perbedaannya dengan statement yang ada, tapi kita tidak dengar bahwa dari OTG mungkin kita bisa ekstrak sesuatu untuk mempelajari penyakit. Nah, itu kan beda, Pak. OTG kan bahaya, tapi justru mau ekstrak. Nah, ini yang mau kita dengar. Ketidakpastiannya itu apa? Nah, ini hanya sekarang kita hanya tahu bahwa obatnya cuma vaksin, Pak. Ya, obatnya cuma vaksin. Begitu ada yang klaim ada obat-obat ini bilang ini enggak. Nah, inilah ketidakpastiannya. Jadi selama ada ketakutan terhadap konsumen, terhadap kelas menengah, maka mereka tidak akan berbelanja seperti pada saat normal. Mereka akan menabung seperti pada saat ada emergency, mereka tidak akan pergi jarak jauh, mereka tidak akan melakukan kenduri, dan mereka tidak akan melakukan pembelian barang tahan lama. Jadi ketidakpastiannya sebenarnya orang yang tidak pasti. Dan kenapa? Ya karena COVID-nya. Ya, sumbernya ini cuma COVID-nya ini. Dan itulah sebabnya, maka diperlukan narasi-narasi yang lebih positif bahwa sesuatu sedang dilakukan. Ya, itulah sebabnya maka logika, kita ada vaksin Sinovac. Ya, kemudian kan langsung ada uji klinik. Vaksinnya belum dibagikan secara massal, tapi ini adalah suatu usaha untuk menyebarkan ini loh. Ini ada satu progres. Dengan kata lain, kita membutuhkan kalau kita berjalan di gua gelap, itu ada cahaya di ujung gua, walaupun kecil ya. Karena itulah yang membuat kita bisa jalan. Jadi manusia itu bisa bekerja dengan harapan, Pak. Jadi tidak realita dulu, harapan. Dengan harapan itu semuanya bisa, insya Allah bisa jalan. Walaupun prosesnya belum tentu cepat ya. Artinya membangkitkan keyakinan, confidence gitu, Pak ya? Ya, continuous improvement, Pak. Jadi nggak perbaikan yang tiba-tiba drastis, tapi perbaikan yang terus-menerus. Nah, kalau melihat postur APBN, RAPBN yang beberapa saat lalu disampaikan oleh Pak Presiden, ini Pak Ari yang melihatnya seperti apa, Pak? Jadi ada elemen menyadari bahwa COVID itu merupakan momen untuk melakukan transformasi ekonomi. Ya, saya pilih misalnya tentang destinasi pariwisata yang baru. Tapi ini dihubungkan dengan kebiasaan-kebiasaan pariwisata yang baru, misalnya jaga jarak segala macam. Kemudian adanya keharusan untuk menghubungkan supply chains dari yang tadinya tradisional, pertemuan permintaan dan produksi, misalnya antar UMKM dengan pembelinya di pasar, sekarang dirubah. Kita gunakan teknologi. Ya, dengan gunakan teknologi, misalnya lewat marketplace, lewat online. Jadi yang namanya infrastruktur itu juga diinterpretasikan sebagai sesuatu untuk tidak hanya dengan metode tradisional, tapi dengan cara-cara baru. Kemudian ada satu lagi, yaitu produktivitas. Ya, jadi misalnya kalau infrastruktur pun itu akan diinikan produktif, tapi sekaligus juga memberikan bansos, yaitu pekerjaan umum, misalnya irigasi. Jadi ini message-nya itu adalah stimulus, kapasitas produksi, teknologi baru. Nah, semua dikemas menjadi satu ini, ya ini nota keuangan ini, ya. Nah, tentunya ada misalnya kesehatan segala macam, ya itu untuk. Tapi tujuannya itu adalah menunjukkan bahwa sebenarnya ini berangkatnya itu dari Indonesia sebagai dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah atas, walaupun pada level awal. Jadi, berdasarkan ini kita mulai lagi. Memang ada pandemi COVID, tapi momentumnya kita gunakan untuk melakukan transformasi ekonomi. Nah ini kalau kita bicara soal stimulus, ini kan paling tidak ada 3 tadi sempat disampaikan sama Pak Luki. Di sektor kesehatan, terus juga untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan juga investasi usaha gitu. Nah, tapi bentuknya ini kan juga menjadi penting nih Pak. Misalkan apapun bentuknya, dia harus tepat sesuai dengan harapan dan bisa betul-betul mendorong masyarakat pada akhirnya melakukan konsumsi dan investasi. Nah, ini apa yang menjadi catatan Pak Ari Kunchoro? Jadi ada 2, Pak. Stimulus. Stimulus itu salah satu konsep adalah pokoknya stimulus. Ya, ini ada proyek, lakukan stimulus. Misalnya waktu depresi besar di Amerika, pokoknya saya kasih uang, Anda macul, jadi parit, stimulus. Tidak peduli apakah dia punya KTP New York, atau KTP Nevada, tidak peduli. Ya,
karena tujuannya memang istilahnya itu menggelontor Ini perekonomian. semacam jaminan sosial gitu ya? Ya, yang kedua adalah tepat sasaran. Nah, ini bedanya. Misalnya UMKM mana yang bisa dikasih ya sehingga dia bisa berproduksi, sehingga rantai pasokan bisa dipelihara. Nah, inilah dia memerlukan database ya. Jadi kalau data bansos itu katakanlah nggak tepat ya, itu cuma salah alokasi konsumsi, Pak. Oke. Ya. Tapi kalau data UMKM salah alokasi, yang tadinya mau produksi jadi konsumsi. Oke. Jadi peningkatan produksi tidak terjadi. Nah, makanya konsepnya digunakan ya, salah satunya adalah pernah ikut KUR, pernah ikut Mekar, atau menjadi nasabah kredit mikro di Ya. bank. Ini untuk menjaga memang populasinya itu yang dimaksud. Nah, nanti ada yang bilang, Pak, ada yang belum kebagian. Oke, saya mau datanya. Nah, misalnya ada data dari Kementerian Pedesaan, ada Kementerian Dalam Negeri yang memverifikasi bahwa ini benar-benar UMKM. Ya. Nah, ini Pak. Jadi dua-duanya stimulus, tapi yang satu ke arah kapasitas produksi, sementara yang mendorong daya beli. Oke, baik. Pak Luki Alfirman. Ya. Ya, nah ini menurut Pak Luki, ini gimana caranya supaya stimulus yang tadi disampaikan sama Pak Ari Kunchoro, ada yang betul-betul stimulus yang untuk produktif ini betul-betul pada akhirnya bisa menjadi produktif. Apa yang akan dilakukan? Tadi betul sekali yang disampaikan Pak Ari tadi, misalnya kita ini tantangan buat kita semua adalah misalnya untuk tadi bantuan sosial, kesediaan data orang miskin atau orang yang membutuhkan. Kita sudah punya by name by address. Tapi problemnya adalah itu kan dalam kondisi sebelum pandemi COVID. Ya. Karena pandemi COVID ini kan kembali lagi data itu kan Ada perubahan pasti ya. Nah, itu yang jadi tantangan kita semua. Kalau ditanya sebenarnya update data tersebut, tapi itu sebelum COVID, ya kan? Jadi ketidaksadaran itu sangat mungkin terjadi. Oke. Kemudian untuk tadi untuk yang sisi konsumsi ya, untuk apa? Yang sifatnya bantuan sosial, perlindungan sosial dan sebagainya. Oke. Nah, untuk yang sektor usaha, memang kita dua tadi saya sampaikan, kita memberikan penggerak ekonomi ini kan di usaha itu ada dua, kita bisa kelompokkan dua. Ada yang sifatnya UMKM, ada yang sifatnya yang memang yang lebih besar itu korporasi. Korporasi itu lebih besar, sifatnya mungkin nanti kita akan menggunakan mediumnya itu adalah perantara kita adalah bank. Karena untuk usaha ini kan dia butuh kredit misalnya. Nah, itu yang kita manfaatkan dari perbankan. Makanya berbagai macam program pemerintah, salah satunya kita melakukan penempatan dana di bank supaya likuiditasnya cukup, supaya mereka bisa segera menyalurkan suntikan dana likuiditas kepada perekonomian lewat penyaluran kredit. Nah, tadi saya sampaikan itu aja nggak cukup. Loh, uangnya ada, tapi bank belum berani mengambil risiko. Nah, makanya maka pemerintah memberikan penjaminan. Nah, dengan penjaminan tersebut nanti kan bisa mengurangi risiko, bisa namanya kita sebutnya credit enhancement di sini. Okay. Nah, akhirnya itu bank, jadi dia akan berani memberikan kredit tersebut dengan hasilnya ukurannya mungkin nggak masuk, bisa menjadi masuk. Jadi ada penjaminan dari pemerintah di belakang dan preminya penjaminan tersebut itu pun ditanggung oleh pemerintah. Baik. Tapi ada skemanya juga supaya nggak jadi moral hazard. Ada pembagian risiko. Misalnya kita memakai angka 40-60. 60 ditanggung pemerintah, 40 ditanggung bank. Untuk yang sektor afirmasi, kita memakai 80-20. Afirmasi itu apa sih? Oh, ini sektor yang sangat terdampak oleh ekonomi. Misalnya tadi, contohnya pariwisata, hotel misalnya. Itu kita beri lebih besar. Nah, kalau perusahaan itu dengan menggunakan medium tadi dari perbankan, itu kan lebih tepat sasarannya jauh lebih terjaga lah. Oke. Memang katakan tadi UMKM. UMKM pun nanti kita bedakan. Benar tadi Pak Ari, kita pun lagi merancang misalnya ada yang namanya bansos produktif. Jadi kalau biasanya bansos untuk konsumsi, sekarang juga kita mulai merancang untuk bansos yang produktif. Okay. Bagaimana kita merancang membantu rumah tangga yang bisa membuat satu kegiatan produksi lah. Oke. Nah, itu desain yang kita lakukan, dan memang tantangannya adalah ya dalam kondisi seperti ini, data yang sangat akurat itulah tantangan kita bersama. Baik, ini kalau boleh saya simpulkan justru di akhir kalimat Pak Luki itu ya, bahwa data yang akurat itu akan membuat kebijakan pemerintah itu akan menjadi lebih tepat sasaran gitu ya Pak Luki ya?
Itu yang kita upayakan terus, bagaimana terus mengupdate, mendapatkan data yang lebih akurat, Pak. Oke, baik. Misalnya Pak, BRI itu udah, BRI itu kan punya data kur yang sangat bagus. ya, Ya kan? baik. Kita sudah banyak yang kredit mikro itu, kita sudah punya data yang cukup bagus, yang Oke. existing. Nah, itu yang kita coba manfaatkan. Baik, baik. Pak Ari Kunchoro, singkat saja Pak, ini kalau menurut Pak Ari, ini sebetulnya sudah ada satu upaya yang luar biasa sebetulnya dari pemerintah terutama untuk memperbaiki ekonomi. Nah, supaya target atau proyeksi yang sudah direncanakan ini betul-betul bisa tercapai, apa yang mesti menjadi catatannya Pak Ari? Jadi habitat sudah diatur Pak ya, ada bansos, ada bansos produktif, kemudian ada korporasi, ada relaksasi, ya, kemudian ada. Tapi semuanya hanya bisa bergerak kalau masyarakat kembali berbelanja, Pak. Itu yang kita lupa. Nah, kenapa nggak berbelanja? Ketakutan, Pak. Ketakutan. Ya. Jadi harus mulai ada, pertama adalah protokol kesehatan. Harus sudah mulai orang merasakan aman bahwa dia itu ke mall itu aman. Jadi yang diperlukan itu sebenarnya satu indeks, Pak. Indeks. Misalnya kalau ke kafe itu katanya paling bahaya itu, menurut di Amerika indeksnya paling tinggi itu. Ya. Jadi jangan ke kafe. Baik. Tapi ke mall itu bagaimana? Ke mall itu ternyata itu oke, Pak, asalkan pakai masker segala macam. Nah ini nggak ada, Pak. Jadi karena nggak ada, maka kita pukul rata. Ya udah kita nggak kemana-mana deh. Ya. Jadi, Oke, artinya membangkitkan confidence di masyarakat, Pak ya? betul. Jadi dikasih bansos, mereka tabung lagi ya. Jadi kita melihat bahwa rasio time deposit ya itu naik. Baik. Ya, Baik, itu Pak. Liquidity trap. Makanya ini perlu diyakinkan. Baik. Nah, makanya prosedur kesehatan itu sangat perlu, Pak, untuk meyakinkan konsumen dan juga message-message yang seperti nota keuangan ini membangkitkan ekspektasi yang positif. Baik. Pak Ari Kunchoro dan Pak Luki Alfirman, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Special Report sore hari ini.